Saya suka sekali dengar lihat kalian berdua keren. Iya. Tapi bahasanya Namanya siapa, ngalur Kak? ngidul Di mana, kemana-mana Kak? ya. Gimana? Namanya siapa Kak? Di mana? Kenalan dulu. Namanya siapa? Di Kenalan mana? lagi. Ya kan teman-teman yang lain belum kenal. Teman-teman yang Boleh, lain boleh, belum boleh, tahu. boleh. Saya Cherry, saya ada di Malang. Saya single mom, tapi udah pada kuliah. Pakai umur nggak? Nggak usah ya. Nggak usah. Jadi gimana? Kenapa kok gatal banget nanggepin yang tadi? Ini gitu? gemes ya. Lihat. Tapi nggak boleh gitu juga karena kita Nggak pasti boleh dong. pernah di fase itu, Iya. ya kan. Tapi yang saya awal ikuti adalah bagaimana kita membiarkan anak-anak kita untuk berproses dengan kehidupan ini. Itu awalnya tadi ya, itu ya, bener ya, R ya. Aku nggak apa-apa nih panggil nama aja. Ya panggil Nggak nama apa-apa aja. dong. Karena emang aku masih kecil Kak. Iya. Yes. Terserah lo lah ya, terserah. Terus? Ya, kalau menurut saya kita memang dikasih Repost Tuhan, dong teman-teman, posting ulang. dikasih Tuhan kesempatan untuk melahirkan anak dan membesarkan mereka, gitu kan? Nah, tetapi apakah kita berhak mengatur hidup mereka? Saya tidak berpikir demikian, karena buat saya mereka harus mengalami proses kehidupan sesuai dengan umur mereka. Pada saat mereka umur TK, habis gitu SD, SMP, itu fase-fase yang memang mereka harus jalani, gitu kan. Jadi kita nggak bisa dong ngomong, nggak bisa, kamu nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Tidak. Tetapi apakah kita tidak menasihati mereka? Harus. Bahkan kita tidak boleh bosan-bosan menasihati mereka. Contoh yang saya alami, anak saya yang gede merokok, tapi kenapa yang kecil enggak? Apakah saya menasihatinya beda? Enggak, sama. Dan mereka yang serap sama, tetapi ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi kenapa yang gede ngerokok, yang kecil enggak. Gitu kan? Terus apakah saya menyalahkan yang gede? Enggak. Nah, karena saya meskipun bercerai tapi menjalin persahabatan dengan anak-anak saya, akhirnya suatu kali dengan obrolan santai ngumpul dengan keluarga, dia bilang seperti ini, Mama suka saya jujur atau suka saya bohong? Kasih. Saya tidak akan jawab itu, tapi saya akan balik bertanya, menurut kamu? Dan dia menjawab, Mama lebih suka kalau aku jujur. Sudah tahu. Terus apa? Dia bilang, aku tuh merokok Mas sekarang. Karena Mama sudah tahu, jadi aku ngerokok di depan Mama ya. Silahkan, tetapi Mama sudah kasih tahu konsekuensi dan resikonya. Betul? Betul. Jadi dia, ya oke. Nah suatu hari nih, apakah saya tidak ingatkan? Saya ingatkan. Kakak ngerokok terus ya, sama dengan KR ya. Betul sekali. Enggak Ma, aku tuh cuma sekali sehari. It's okay, nggak masalah. Tetapi ingat, kamu berproses hari ini. Senang banget. Saya selalu ingatkan begini, kamu selalu ada di dalam doanya Mama. Dan Mama menyerahkan kamu itu sejak dari Mama mengandung kamu. Jadi kamu tidak akan pernah bisa bohong sama Mama. Dan itu memang terbukti. Iya. Dia sampai bilang gini, Salam kali ini. Mama ini aku bingung Mbak Mama. Mama itu kok bisa tahu sih aku itu bohong sama enggak? Lah yang lahirin siapa? Yang ngandung siapa? Yang nyusuin siapa? Akhirnya memang mereka terbentuk dengan karakter yang berbeda, meskipun nasihatnya sama. Dan apakah saya harus memaksakan anak saya stop berhenti ngerokok sekarang juga? No, tidak. Saya katakan berproses lah. Suatu saat kamu akan tahu. Iya, yang bisa diambil nih poinnya gini teman-teman. Kita itu jangan mengatakan jangan atau ngelarang. Dalam artian kita ngelarang, terus kita ngomong jangan gitu. Apalagi kepada anak yang masih usia di bawah akil balik ya. Karena memorinya akan sangat kuat. Kita bisa dengan cara ya tadi itu. Kita kasih tahu efeknya. Kita kasih tahu dampaknya. Kalau kamu minum es nanti kamu begini loh. Kalau kamu minum es nanti kamu begini loh. Bukan jangan minum es gitu. Nggak usah. Jadi Dek, kalau kamu kebanyakan minum es nanti begini. Memang sama-sama. Sebenarnya niatnya sama-sama untuk menghentikan.
Niat kita kan sama-sama untuk membandingkan hal itu. Cuman caranya itu akan terbawa sampai dia besar. Karena memori anak kecil tuh apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Itu usia rawan, 5 tahun itu 1 sampai 5 tahun tuh usia rawan. Lah Itu usia golden memorinya. iya, usia 5 sampai 10 mungkin dia akan action. Lah usia ke atasnya itu masa pencarian. Memilih Yes. mana yang benar, mana yang enggak sebenarnya. Mana yang benar, Justru mana yang enggak. menurut saya di titik rawannya adalah ketika mereka fase-fase pencarian jati diri. Iya. Nah, itu kita orang tua, papa, mama, meskipun saya cerai ya, karena kita komunikasi baik untuk anak, kita harus ada di fase itu untuk anak kita. Jadi mereka tidak akan bertanya ke yang lain, tetapi kembali ke papa mamanya. Mungkin dalam konteks yang berbeda. Karena anak saya laki-laki, umur 0 sampai umur 12 tahun sama saya. Tetapi setelah itu saya lepas. Saya bilang, pergi ke papamu nak. Diskusi sama papamu. Kamu harus mengenal dunia papamu. Kamu harus mengenal dunia laki-laki. Sempat bertanya, kenapa harus begitu? Ya karena kalian laki-laki. Kasih sayang mama, kalian tahu tidak akan pernah hilang selamanya. Tetapi dunia papamu kamu harus pelajari. Iya. Agar Seperti itu. bisa menjadi cermin. Betul. Dan dia Agar tidak bisa- kehilangan figur seorang bapak. Karena generasi sekarang banyak kehilangan generasi bapak dan akhirnya mereka menjadi fatherless. Dan itu sangat-sangat bahaya. Menurut saya, sangat-sangat bahaya. Ya. Nah, Mbak tadi itu bilang seperti ini loh, tapi anak kan harus nurut saya. Enggak dong, hidup mereka bukan milik kita. Iya. Nggak bisa. Mau seberapa kuat kita mengontrol mereka? Mau seberapa banyak waktu kita untuk ada bersama mereka? Nggak ada. Nggak ada. Aku Kita tuh nggak ya, akan Kak, pernah bisa dan nggak pernah cukup. aku tuh nemu puisi Khalil Gibran tentang anak itu waktu masih SMA. Aku baca puisi Khalil Gibran tentang anak. Mungkin teman-teman bisa baca puisi Khalil Gibran tentang anak. Aku baru paham ketika punya anak. Jadi makanya aku bisa bilang nasihat itu cuma sekedar nasihat. Apa yang kita baca itu sekedar kita baca. Tapi yang bikin kita oh iya ya, itu adalah pengalaman. Pengalaman, that's it. Kejadian. Betul. Kejadian. Bayangin butuh berapa puluh tahun untuk memahami satu puisi aja gitu. Itu baru ya. Maksudnya apalagi yang lain-lain, pemahaman tentang kitab suci kita atau itu memang seumur hidup kita akan berlaku sebenarnya. Tidak ada capeknya untuk kita mencari Nah sebenarnya. pertanyaannya, kenapa kok bacaan sekedar menjadi bacaan, nasihat menjadi nasihat? Ya karena itu tadi kita belum memahami. Jawabannya adalah karena pada dasarnya manusia itu pelupa. Pelupa. Itu karakter dasar. Udah semua orang lah, sejenis apapun dia pasti pelupa. Iya, betul. Ya, karena kesadaran seseorang tuh dimulai dari lupa. Ya. Lupa bahwa dia ini siapa, lupa dia ini bagaimana. Lupa Nah, dia berasal dari mana. Iya benar sih. Oke. begitu. Ada Momidian yang Enak mau ya naik guys nih. ya. Enak ya nih ngobrolnya ya. Siapa yang mau? Oh, udah siap-siap buat on cam belum teman-teman yang mau naik? Yang Ditanya dulu nih. Momidian udah siap on cam belum?